Praja! Iya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa timeline dimanapun Anda berada. Dalam kurun waktu dari awal Juli hingga hari ini, puluhan pasien COVID-19 atau COVID-19 di Kota Lubuk Linggau meninggal dunia. Dan proses pemakamannya pun tentu melalui prokes yang ketat dan dimakamkan oleh tim khusus dari pemerintah Kota Lubuk Linggau. Nah, pemirsa sekalian, hari ini saya akan berbincang dengan tim pemakaman. Saya akan tanya gimana suka duka mereka di dalam memakamkan pasien COVID-19 yang entah malam, siang, ataupun tengah malam mereka ditelepon, mereka harus siap memakamkan pasien COVID-19. Ya, saya sudah bersama mereka hari ini, Pak Taat, siap, ya, dan Bambang. Pak Bambang, siap. Ya, terima kasih atas waktunya di sela-sela kesibukan untuk memakamkan pasien COVID, ya. Siap. Jadi Pak Taat ini kasih op Satpol PP Kota Lubuk Linggau, Pak Bambang, Danton Op, Satpol PP Kota Lubuk Linggau. Nah, inilah tim yang setiap hari memakamkan pasien COVID-19 di Kota Lubuk Linggau, ya. Dan kita sudah lihat foto-foto dan video-videonya, ya kan, perjuangan-perjuangan mereka memakamkan pasien COVID ini. Jadi, pemirsa, untuk lokasi pemakaman yang cukup sulit dilalui oleh kendaraan, mereka ini mau tidak mau harus mengangkat peti jenazah itu sampai ke lokasi, ya. Contohnya kemarin saya lihat di Bukit Sulap, ya. Siap. Bukit Sulap itu perjuangan mereka membawa peti jenazah itu naik turun, ya. Benar. Ya, Pak Taat, saya mau tanya, dari mulai kapan nih pasien COVID ini mulai banyak lagi yang Melonjak. meninggal dunia? Terima kasih kepada tim lain yang jelasnya kami dari tim pemakaman COVID-19 di Kota Lubuk Linggau yang dipercayakan oleh pemerintah kepada kami, Satuan Polisi Pamong Praja, untuk pemakaman yang sangat melonjak dalam tahun 2021 ini di bulan ini, di Juli. Di Juli ini, di Juli, mulai di tanggal 5 itu kita sudah pemakaman dari mulai ada 2, 3, 4, paling sedikit itu 2 dalam satu hari. Itu pun sewaktu kami setelah pagi, sore ada lagi pemakaman. Ada yang 4, 2 kali pagi sampai siang, istirahat jeda sebentar, sore sampai malam. Malam itu kami sambil menunggu kena hujan, sudah itu tahu-taunya jenazah sampai, kami sudah selesai sekitar jam 2 malam, 2 fajar. Ini hampir 3 malam kami yang 2 fajar. Malam kemarin terakhir, jam 2 baru pulang ke rumah. Jam 2 malam? Jam 2 malam baru pulang ke rumah. Nah, kalau proses pemakamannya sendiri, ya, itu yang menggali makamnya itu siapa petugasnya? Kalau penggali pertama pemakaman itu, penggalinya dari masyarakat. Dari masyarakat. Penggali pertama masyarakat. Setelah itu jenazah datang di pemakaman, kami menyampaikan kepada keluarga, jiran tetangga yang hadir untuk menjaga jarak, prokes dalam pemakaman tersebut. Mereka tetap mematuhi. Setelah kami mengangkat sampai ke liang, kami turunkan, selesai. Kita berdoa sebentar, sudah itu baru kita untuk Satuan Polisi Pamong Praja yang menutup tempat. Setelah hasil selesai, selesai,
baru kami izin untuk pamitan dan keluarga boleh untuk berdoa bersama di pemakaman. Di pemakaman itu ya. Siap. Ya. Jadi kalau kita boleh tahu nih ya, hal mungkin yang paling suka duka yang memang paling dirasakan oleh tim pemakaman ini di saat kapan? Apakah di saat istirahat tiba-tiba ada telepon atau lagi tidur ada telepon untuk memakamkan? Mungkin bisa diceritakan. Kalau suka duka kami, wah lumayan. Kalau suka duka dikategorikan untuk personil kami, anggota kami, karena anggota kami juga sebenarnya terbatas. Karena yang di lapangan kan. Kami juga terkadang minta bantuan kepada tim pos terdekat yang bisa membantu kami. Sewaktu ini pagi, karena pagi kan pasti standby. Pagi selesai, istirahat sebentar, seandainya jeda jam 1 sampai jam 3. Baru belum sampai ini tertidur, sudah di di WA, di telepon di grup untuk luncuran lagi ke kantor untuk persiapan pemakaman. Terkadang belum sampai di rumah, sudah ditelepon lagi. Untuk ketemu dengan keluarga itu dikategorikan sangatlah jarang karena karena dalam sebulan ini karena rutinitas kami selalu dan ada kawan yang anggota juga yang ngomong, "Wah Kak," katanya, "kami belumlah tidur nyenyak. Teraso cak mano terjinguk dikit HP, ada pemakaman apa tidak kadang gitu kan." Itulah kami selalu menyemangati, terkadang sambil ini kegiatan itu sambil bersenda gurau biar hilang lelah kami, capek kami. Apalagi waktu tempat-tempat yang curam terkadang ada turunan, pas naikan, jarak tempuh yang jauh. Waktu mengangkat dari kendaraan jenazah itu sampai ke liang lahat. Itu memang lumayan ini. Kalau lokasi yang paling susah yang pernah kita makamkan itu di mana? Yang paling susah itu 4 kali kami pemakaman itu tetap di kuburan Cina. Di kuburan Cina ya? Paling ekstrim tempatnya. Kenapa? Maksudnya kenapa di situ bisa dikategorikan paling ekstrim? Karena tempatnya itu nggak ada yang datar. Nggak ada yang datar. Karena sewaktu kita mengangkat peti jenazah, karena peti jenazah itu bukan peti jenazah yang memang buatan dari rumah sakit. Karena itu buatan pribadi. Itu petinya semuanya jati semua. Berat ya? Beratnya paling kecil itu 50 kilo. Sampai 50 kilo. Saya lihat di media-media lain ya, media sosial segala macam. Sepertinya kalau peti jenazahnya itu banyak yang daerah lain tuh yang memang lebih tipis, kayak dari triplek. Karena itu memang buatan kategori memang pesanan mungkin dari tim medis kan, karena bekerja sama dengan ini, karena itu kan memang sudah tolak ukur mungkin dari pihak kesehatan mungkin kan, mereka sudah menyiapkan ke situ. Kami juga kan tidak terlalu paham dengan keadaan seperti itu untuk ininya. Tapi untuk perbedaan antara buatan yang dari rumah sakit, kategori rumah sakit dengan masyarakat umum seperti orang Cina, itu sangat beda jauh. Hampir 80% itu berbeda. Ya? Karena kenapa? Kalau yang seperti papan itu kayu, kategori kayu, itu beratnya itu standar. Itu biasa standar seperti ringgu-ringgu. Tapi kalau seumpama buatan yang dari Cina, kayu asli, jati ya. Wah, itu beratnya lumayan luar biasa. Jadi kalau mohon maaf ya, kalau yang meninggalnya itu dari orang Cina, berarti dia memang petinya harus peti dari mereka ya. Dari mereka. Bukan peti dari rumah sakit. Bukan. Ya? Jadi lebih berat memang. Lebih berat memang asli. Dan lokasi paling ekstrim ya di kuburan situ. Kuburan Cina itu memang. Ya soalnya saya lihat di video-videonya itu emang sepertinya emang agak paling susah tuh di sulap ya. Jadi buat pemirsa semuanya ya, pemirsa timeline semuanya, bahwa tim pemakaman ini memang setiap hari dalam 1 bulan ini ya, memang banyak sekali pasien COVID meninggal yang mereka makamkan. Jadi memang perjuangannya memang luar biasa ya. Kami tentunya banyak mengucapkan terima kasih dengan tim pemakaman ini ya kan. Soalnya kalau nggak ada mereka siapa yang mau makamin?
Siap. Iya kan? Nah, kita sendiri punya berapa sebenarnya anggota tim pemakaman ini? Kalau tim pemakaman kami, sebenarnya untuk yang standby kami kan untuk pemakaman itu dari anggota standby yang di lapangan itu sekitar kurang lebih orang 17. 17 orang ya? 17 orang itu untuk menutupin yang di pos-pos seandainya mereka sakit, ada yang nutupin. Nah, dan juga kalau memang ada yang dari pos juga yang lagi santai, kategori yang lepas dinas, yang masih fit, kami tarik juga ke lapangan untuk membantu pemakaman. Pemakaman ya. Kalau seluruhnya kami tetap menurunkan personil itu orang 15 Dalam setiap pemakaman? dalam setiap pemakaman. Kalau seumpama dalam satu hari itu 3 atau 4, kalau cuma 8 sampai 10 orang itu tidak kategori tidak sanggup lah ke anggota ya. tuh. Seperti pagi ini kami pas-pasan kategori anggota tuh sekitar orang 12 yang turun. Karena tempat memang nggak juga ekstrim, tapi karena tanah itu tanah liat, memang kalau dicangkol itu lengket ya? Lengket. Wah, itu lumayan. Hari ini sudah dua ya? pemakaman 2 pemakaman di Lubuk Aman dengan di SS. DSS ya. Karena sekarang ini ya boleh ya masyarakat pihak keluarga itu memilih untuk makamkan di mana ya. Karena nggak mesti di TPU Lestari lagi kan. Siap. Karena permintaan dari keluarga boleh soalnya. Ya, kalau dari 1 Juli sampai dengan hari ini, berapa sih pasien yang sudah meninggal? Yang sudah dimakamkan oleh tim pemakaman? Kalau tim pemakaman, ini perkiraan kami nggak pernah hitung soalnya. Kurang lebih sekitar 30 lebih. 30 lebih ya, 30 meninggal lebih, ya? iya. COVID semua? COVID semua. Dan yang hari yang paling banyak? Yang hari yang paling banyak? Paling banyak pemakaman? Ada 4 hari. 4 hari dari bulan ini 4 kali. Dalam satu hari itu 4 kali pemakaman? 4 kali pemakaman. Kemarin itu 4 kali. Kemarin 4 kali? Kemarin 4 kali. Di lokasinya? Di lokasi berbeda. Di Tabalestari, Tabalestari ada 2. Tabalestari Sudah 2. tuh di mana? Jalan Duku, Waterpang. Jalan Duku 1. Jalan Duku 2. Jalan Duku 2. Jalan Duku 2 pagi dengan malam. Kalau di Tabalestari ada 2 juga, pagi dengan siang. Pagi dengan siang. Jadi dalam hari itu selesainya jam berapa? Malam tadi jam 2 kami pulang di TPU. TPU mana tuh? TPU Jalan Duku, Waterpang. Oh, TPU Waterpang ya? Siap. Jam 2 malam? Luar biasa memang ya. Jadi kalau memang nggak kuat seluruhnya, ini bisa bahaya juga untuk tim ya, untuk tim pemakaman ya. Karena selain harus kuat fisik, ya kan, juga harus kuat mental nih. Karena Benar. dalam 1 bulan ini memang lonjakan COVID-19 di Kota Lubuk Linggau memang luar biasa. Benar. Ya kan? Yang terpapar banyak, yang meninggal juga banyak, ya. Kemudian varian baru juga sudah masuk ke daerah kita ya, karena varian Delta itu sudah masuk ke Kota Lubuk Linggau yang katanya varian Delta ini sangat bahaya dan sangat cepat menularnya kan. Benar. Nah, saya mau tanya nih dengan tim pemakaman, berapa sih honor tim pemakaman? Kalau honor dari pemakaman kami seperti saya sendiri, karena saya pimpinan yang langsung turun ke lapangan dengan Danton, anggota tetap orang 15 yang turun, dengan kami juga turun, sekitar berarti semuanya 17 orang. 17 orang. Yang dibayar itu cuma 10 orang 10 anggota. orang. 10 orang anggota itu kalau dari parap seluruh anggota personil cuma 10 orang yang bisa marap 10 itu, 1 orang 100.000. 1 kali pemakaman? 1 kali pemakaman. Berarti 1 orang itu 100.000, jadi jumlahnya 1 juta. 1 juta. Tapi harus dibagi orang 17. Ya mau tidak mau, karena bergantian. Ya karena mungkin kalau 10 nggak ini tadi, kan? Tapi nikmat sama-sama, sedikit berbagi, banyak berbagi kami. Kami rasakan semua. Karena sebenarnya mungkin kalau dikasih pilihan, mau uang 100.000 pemakaman atau istirahat di rumah, mungkin pilih istirahat di rumah. Kebanyakan istirahat di rumah. Tapi karena alhamdulillah rekan-rekan anggota kami, karena Korsa tadi, ngelihat langsung pimpinan turun mungkin kan, mereka juga, pimpinan saya turun, nggak mungkin saya nggak turun.
Itulah kami luar selalu biasa ikut ya. turun karena kenapa? Biar bisa merasakan seperti mereka. Apapun ini apa namanya? Yang anggota kami rasakan, kami juga ingin merasakan. Biar sama rasa. Oke. Nah, saya mau tanya dengan Pak Danton nih. Danton ini komandan Polton. ya. Kan tadi ada anggota 15-an orang ya. Iya. Dari 15 orang ini mungkin ngeluh itu pasti ada lah ya. Pasti. Mungkin pasti. capek. Nah, Baru bangun baru sampai rumah sudah dia telepon lagi nih Pak Danton ya kan. Tak Pak Danton yang telepon, siap-siap. Ada nggak mungkin yang anggota ini yang mungkin bercerita, oh capek, kalau bisa stop lah, ini ada yang meninggal ini dengan Pak Danton. Ada nggak teman-teman ini mungkin bercerita lah? Terus alhamdulillah untuk dari pesan kami selalu siap. Nah kita selaku Danton meneruskan perintah dari pimpinan kita, terus dari kasih op, kita menyiapkan personil yang ada. Kalaupun ada anggota yang badannya kurang fit ataupun demam, untuk sementara kita catatkan dan kami ambil dari pos untuk Dari bantuan pos, ya. pemakaman. Jadi untuk saya selaku Danton menyiapkan dan untuk juga pelaksanaan di lapangan juga monitor ya dari lokasi untuk pembakaran juga APD nanti kan dari tim kita kan. Nah selanjutnya juga kita untuk lain-lain untuk konsumsi kita siapkan dan kita buat supaya anggota tuh ada motivasi semangat. Nah, kita dukung, kita ini kan untuk lain-lain kita kondisikan. Karena mungkin sebenarnya kalau bisa menolak, mungkin menolak ya. Kan? Kalau untuk pribadi, kebanyakan untuk pribadi kami tambahkan. Memang kalau untuk pribadi seluruh kita untuk pribadi itu kebanyakan orang menolak. Iya. Tapi karena pekerjaan, antusias dia pekerjaan, mau tidak mau dia tetap siap untuk melaksanakan tugas. Ya karena dalam sehari itu kan bisa dua, tiga. Itu juga ibadah. Kita tulis ikhlas itu ya. Itu yang paling utama kita kunci anggota. Karena Danton saya ini pulangnya ke arah Merasi. Lumayan jauh. Jauh kan. Kadang baru nyampe rumah, ada telepon dari kasih Muter lagi. Siapkan personil. Terpaksa mau sebelum ketemu istri, anak, langsung izin merapat ke kantor. Belum sempat mandi, belum sempat ganti baju. Bahkan sampai nyambung sampai pulang jam 3 pagi. Ada nggak protes dari istri sebenarnya? Insya Allah alhamdulillah sampai sekarang nggak ada. Nggak ada, ya? Mereka Mendukung ya? Masuk misi kemanusiaan, ya, sosial. Misi kemanusiaan ya. Kita keikhlasan kita tadi kan, alhamdulillah nggak ada permasalahan. Tapi masih pulang ke rumah kan? Iya masih alhamdulillah. Kalau nggak pulang ke rumah nanggung. Kalau kali aja nih tim pemakaman nih tidurnya di kantor ya kan? Iya. Alhamdulillah. Karena harus harus siap siaga. Yang jelas nih HP-nya nggak boleh mati nih. Nggak boleh mati, benar. Iya kan? Kalau HP-nya mati nggak bisa dikontak, maka pasien yang meninggal nggak bisa dimakamin ya kan? Benar. Karena juga mengisi kegiatan kosong saat masih belum loncat dulu, termasuk lupa kasih op kan, mancing. Ya? Begitu perjalanan, masih mau mancing, ada panggilan dari timnya, terpaksa putar belakang lagi. Berarti saya mau tanya nih, menarik nih ya. Dalam 1 bulan ini pernah mancing apa enggak nih? Kalau dalam 1 bulan ini ada satu kali. Satu kali ya? Satu kali, awal-awal bulan itulah memang. Ada dua kan. Saya sendiri karena bukan hobi, kegemaran, karena menghilangkan kejenuhan, kepenatan kita bekerja. Saya ngajak teman-teman yang ini di lapangan mancing. Tempat-tempat yang terdekat. Bila kalau yang terdekat kan kalau ada ini telepon WA ataupun apa, kami cepat untuk kembali ke kantor. Itulah tadi kami mancing dekat-dekat. Yang penting hiburan tadi, menghilangkan jenuh. Lihat ada pelapulnya goyang, tariknya lumayan. Wah itu sudah rasa tenang. Ya? Itulah hiburan. Tapi kami. pernah nggak lagi udah persiapan mau mancing, udah mau berangkat, tiba-tiba ada telepon? Sudah pernah juga. Baru sampai di kantor, kami sudah selesai pemakaman. Kelang 2 hari yang lewat. Dari yang lalu lah ya. Kami nyampe kantor sudah selesai pemakaman. Kami kan ini mau istirahat ke rumah dulu. Pikir saya sendiri. Sudah ngajak teman ke rumah. Kita ini persiapan untuk mancing. Baru sampai di rumah belum sampai 5 menit. Sudah ada telepon, kita berangkat untuk persiapan pemakaman. Ini ringkasin lagi, simpan lagi, berangkat lagi. Gitu Pak. Ada juga kejadian pernah saya sendiri keluarga ngajak jalan-jalan. Ngajak jalan-jalan. Dia jenuh, kita kan. Jadi
Kita dari Merasi kan, dari kan? Merasi. Dalam perjalanan, setengah perjalanan ada telepon masuk dari Gasiop. Terpaksa kita putar belakang. Tapi nggak marah orang rumah. Nggak marah, halaman masih bisa terima gitu. Itu jadi memang suka dukanya itu banyak. Lagi lagi mau berangkat mancing, Pak Taatnya di telepon ada pemakaman. Kemudian Pak Dantonnya lagi mau jalan-jalan sama keluarga ya kan? Hari libur itu dong pasti ya? Iya, hari libur. Udah di jalan, di telepon harus ada pemakaman, jadi harus putar balik lagi, ya kan? Jadi tinggal sekarang mungkin kesadaran masyarakat lah ya. Benar. Kesadaran masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan, kemudian juga tentunya mematuhi protokol kesehatan dan anjuran-anjuran dari pemerintah, surat edaran wali kota, ya kan? Karena kasihan nih tim pemakamannya nih, tim pemakaman cuman 15 orang menghabiskan waktu di kuburan yang pastinya ya kan? Pagi, siang, malam nggak tahu waktu, harus ketika ditelepon harus siap, nggak ada waktu istirahat, nggak ada waktu bermain sama anak, nggak ada waktu untuk liburan sama keluarga karena melonjaknya kasus COVID-19 di Kota Lubuk Linggau, ya kan? Jadi saya Pak Taat mungkin ada himbauan atau pesanlah kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau terkait melonjaknya kasus COVID-19 di Kota Lubuk Linggau ini. Siap. Kami dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau selaku pemerintah Kota Lubuk Linggau jelasnya kepada pemirsa Timeline, kami berharap selalu mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan sebanyak-banyaknya, menggunakan masker bila di luar rumah, serta kami berharap masyarakat seluruhnya selalu mematuhi protokol kesehatan, karena kami yang di lapangan juga manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan. Kami berharap semua masyarakat selalu mendoakan kita semua sehat agar terhindar dari wabah corona tersebut dan wabah ini cepat berakhir. Kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau, kami berharap jangan berkerumun lagi di luar rumah seperti kalau ke warung ataupun ke tempat-tempat keramaian, kurangilah. Sudah itu mengurangi mobilitas yang ada, kalau bisa selalu jaga kesehatan. Kami berharap seluruh masyarakat Kota Lubuk Linggau dalam keadaan sehat, dan kita semua mendoakan Indonesia terutama Kota Lubuk Linggau terhindar seluruh dari virus corona, dan virus corona tersebut cepat berakhir. Amin. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Praja Bisa. Oke, ya. Jadi pemirsa Timeline, kunci daripada untuk mengentaskan pandemi ini sebenarnya kuncinya ada di pemerintah dan masyarakat. Benar. Ya. Kalau pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi, sementara masyarakatnya tidak disiplin, Benar. maka percuma. Benar. Ya kan? Benar. Jadi pada masyarakat Kota Lubuk Linggau, ya kan, sama-sama kita mematuhi protokol kesehatan, ya. Jangan sampai ada yang meninggal lagi karena COVID. Benar. Karena tim pemakaman kita jumlahnya terbatas, ya kan. Nanti kalau banyak yang meninggal, timnya nggak sanggup, siapa yang mau makamin? Benar. Ya kan. Dan masyarakat Kota Lubuk Linggau, kita mulai 26 Juli ya kan, kita masuk PPKM Mikro level 4. Benar. Lubuk Linggau dan Musirawas. Ya kan, karena sudah ada ketentuan dari pemerintah pusat, kita masuk dalam PPKM Mikro level 4 di luar Pulau Jawa dan Bali. Benar. Nah, terakhir saya mau sebenarnya tadi terakhir ya. Tapi saya masih pengen bertanya. Dari sekian banyak yang kita makamin ya, terkhusus di 2021 lonjakan terjadi bulan Juli. Apalagi sekarang sudah masuk varian Delta. Rata-rata usia yang meninggal ini di usia berapa? Dikategorikan varian juga, nggak merata seluruhnya lansia atau yang lanjut usia. Sekarang sudah ada yang di bawah di bawah umur, kategori muda, anak-anak sekitar 30. 30 itu 30 baru 40. Kategori ada yang 20 kemarin
terakhir yang ini apa namanya yang di kuburan Cina tuh satu itu baru 29. Baru 29 tahun. 29 tahun. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Perempuan. Ya? Perempuan. Yang katanya hari ini anaknya, 4 hari ke depannya. 2 hari, 2 hari, kelam 2 hari ibunya meninggal. Ibunya. Itu ya, jadi pemirsa memang COVID ini nggak mengenal usia. Benar. Ya kan? Kita juga nggak tahu yang meninggal ini apa karena COVID atau karena ada penyakit yang lain, ya kan? Yang paling penting adalah kita sama-sama menjaga kesehatan, meningkatkan imun tubuh dan mematuhi protokol kesehatan. Benar. Pakai masker, ya kan? Seperti kami juga tetap pakai masker. Sebelum mulai acara juga tadi sudah disemprot disinfektan, sudah basah semua ini, ya kan? Dan tentunya tidak mengurangi mobilitas dan tidak berkerumun, ya kan? Karena virus itu munculnya dari situ. Benar. Penyebarannya. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Taat dan Pak Bambang, ya kan? Mengganggu waktu istirahatnya sebenarnya ini, tapi mau tidak mau masyarakat harus tahu bagaimana perjuangan tim pemakaman dan bagaimana suka duka tim pemakaman pasien COVID ini di Kota Lubuk Linggau. Ya, terima kasih. Pemirsa, kita udah berbincang panjang, ya kan? Sampai ketemu lagi di timeline selanjutnya.